Jangan justru sudah tidak evidence based policy dikorupsi lagi, kan itu gimana? Peha Badonya, apa kabar dunia? Oke, Asrul, ini agak serius dikit lah kita cerita-ceritanya. Oke. Kita tahu Asrul kan menjadi peneliti dan terlibat di beberapa proyek di IKAIOS. IKAIOS adalah lembaga riset bertempat di Darussalam. Ya. Asrul juga sempat menjadi manajer program saat itu untuk program urbanisme warga di Banda Aceh, juga melalui program inovasi kota terbuka. Bisa cerita sedikit ke kita apa itu program urbanisme warga dan program inovasi kota terbuka gitu? Karena ini kan terkait dengan interest Asrul, dengan background pendidikan Asrul di bagian planologi ya. Baik, di program urbanisme warga itu pada intinya, kalau yang di itu program di ada 7 apa 9 kota di Indonesia. Jadi waktu itu kita IKAIOS ikut berpartisipasi masukkan call for proposalnya dan alhamdulillah diterima. Kemudian isi utamanya sebenarnya kalau sederhananya program itu bisa dibilang kita kan sering sekali top kebijakannya misalnya apa? Misalnya di suatu kampung misalnya. Oke, saya ini sebagai perencana bilang bangun ini, bangun ini, bagusnya begini, bagusnya begitu. Itu kan versi planner ya. Sementara kan kita membangun itu untuk ujungnya kan masyarakat, ya, warga. Kayak kan urbanisme warga sempat. Jadi intinya warga itu selama ini hanya dianggap sebagai mungkin sebagai objek. Nah, urbanisme warga ini mencoba bottom up ya. Jadi warga sebagai tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek, jadi sebagai aktor. Misalnya seperti ini, misalnya ya. Saya di Ruko, misalnya tempat saya tinggal, Darussalam. Saya pun kalau disuruh misalnya bagusnya apa-apa, mungkin harusnya kan, mungkin di situ rawa, di situ ini, itu kan masyarakat setempat lebih tahu. Terus kemudian nanti, kayak gini lah misalnya, saya paling, kalau di Ruko tuh, saya kayak gini, dulu ada pelebaran jalan. Itu depan jalan yang lingkar, yang dari Mataram yang turun ke belok kiri, masa putar itu. Ya, sistem top down ya pokoknya lebarin ya. Potong pohon potong, apa yang terjadi misalnya terakhir kok tuh saya bingung nih kok aliran gotnya solokannya kok tersumbat gitu kan. Dibangun jalan ya mereka rupanya lebarin jalan dipotong, got ketutup, ini kesumbat gitu kan. Itu kan betul-betul hanya itu bukan membangun tapi membangun yang menghancurkan sebenarnya, bukan membangun dengan memperkaya gitu, dengan sebanyak-banyaknya. Harusnya kan kondisinya gimana, masyarakatnya gimana, mereka kan lebih tahu, oh di situ ada ini, di situ ada itu, jangan begini, jangan begitu, bagus sebenarnya seperti ini. Dan kan sudah dibangun kan masyarakat yang akan yang ya, dia tinggal di situ, mulai di situ dan lain-lain. Jadi intinya akan dia lebih suka menggunakan analogi bukan membangun tapi membentuk kota. Karena membangun itu kesannya kan sekarang bangun itu kalau ada citra satelit misalnya progresnya itu saya dia kecil sekarang misalnya. Oh di sini masih ada kosong, begitu di Sulawesi ini udah ada beton-beton, misalnya itu membangun, sebenarnya kan bukan seperti itu. Kan konteks membangun analoginya udah agak berbeda, jadi seperti itu. Jadi dan program urbanisme warga di Banda Aceh itu kita ada fokusnya di Kampung Pande, salah satunya, dan ada beberapa lokasi lain juga, tapi yang fokusnya di Kampung Pande. Gitu Bang. Kalau yang inovasi kota terbuka itu programnya lebih memang tidak seperti urbanisme kota terbuka itu mungkin hanya beberapa bulan. Jadi memang kota terbuka itu kita waktu itu kita bekerjasama dengan CCIS ya, Center for Creative Industry of Sekolah University untuk database ya namanya kota terbuka ya. Sektor apa yang kemudian kita terbuka waktu itu karena dana ini nggak banyak, waktunya singkat. Kebetulan ada data dari UMKM CCIS, ya, kemudian kita buat dalam sebuah platform ya, yang ada GIS-nya, ada lokasinya, dan lain. Tapi di websitenya masih ada di kotatanyo.com, atau saya coba cek lagi, itu mendatabase, karena kan membangun itu atau membentuk itu kan harus dari data dulu ya sebenarnya, karena yang namanya evidence based policy kan seperti itu, dan model ujuk-ujuk begini, ujuk-ujuk kebijakan begini. Jadi kalau mungkin agak repot sedikit, itu biasa. Itu kerjasama dengan itu, kemudian kita tetap survei lagi. Sebenarnya datanya bagus sekali sebenarnya. Masih ada data-datanya. Sebenarnya kalau mau jadi riset lanjutan sangat bagus ya. Selain membentuk sebuah platform data terbuka.
termasuk kota Tanyo itu sebenarnya kan kita ada menghasilkan buku rekam kegiatan itu sebenarnya harapannya ntar selanjutnya bisa dibuat sebuah buku rekam kegiatan di kampung-kampung itu khasnya dan lain itu dengan konsep warganya itu kemudian bisa diterbitkan resmi dengan ISBN. Tapi mungkin nanti sesudah agak senggang waktu sampai sini akan bersama dengan kawan akan membuat publish buku itu. Asrul sebagai seorang sarjana planologi ya, seorang planner itu, melihat kota Banda Aceh ini udah ideal nggak? Sudah punya planning yang keren nggak? Saya bisa dibilang saya kenal lah maksudnya dengan kodam planning yang bidang tata ruangnya waktu dulu di Banda Aceh walaupun saya nggak terlalu mungkin pergi-pergi dan lain-lain ya cukup komunikasi dengan kepala bidang tata ruangnya dan lain-lain itu ada gitu ya. Cuman ya kalau main di dokumen ya bagus bang. Dokumen ini begini, konsepnya begini, konsep kita adalah resiliency city, konsepnya kita adalah Islamic city, konsep kita adalah apa green city, ya, konsep bagus ya kan. Tapi ya ketika ya kalau misalnya kayak di saya misalnya dulu kan beda misalnya isu ya, Taman Sari ada dibangun-bangun saya di situ tidak setuju misalnya atau kalau sekarang mungkin dengan warna-warni itu ya saya agak melihat itu bukan prioritas misalnya konon lagi misalnya seperti ini misalnya konsep resilient city misalnya tapi misalnya kok misalnya ada rencana dulu mau dibangun pusat zikir di Ulele itu kan itu aneh bang maksudnya mau zikir di situ. Misalkan itu kan rawan daerah rawan, bukan daerah ini. Ya jelas dari tata ruang juga nggak boleh. Tapi kok ada usulan itu, gitu kan? Secara legal formalnya udah nggak boleh. Gitu. Bisa bermasalah kalau gitu. Tapi kok bisa ada ide itu? Ya dibangunlah ya agak jauh, jangan ini di situ apa? Kalau tadi karena kayak rawan ya. Pusaka misalnya. Kota Pusaka, Kampung Pandi, daerah yang sebagai kawasan strategis untuk heritage. Nah itu ketika saya tanya, mereka justru tanya, mas saya Asro, saya bangun, bagusnya bangun apa? Enggak, gini bang, saya kena, ayo bang kita ikut wet gampang pandi kita kegiatan. Itu kepala, saya bilang ini esensinya. Tapi dia bilang, Asro, saya mau ikut, cuma jangan bilang saya dari dinas ya, saya kepala ini ya. Oh ya, ya udah. Jadi seperti itu. Terus jawab lagi, Asrul, kami bingung nih mau buat apa misalnya. Kami sekarang mau pandi itu, kami udah ada dana bebasan lahan, nanti mau ini, mau itu. Lah, terus itu programnya rencana bangun museum, apa lahan itu apa masyarakat tahu di lahannya siapa, konteksnya Pak Merek. Jadi memang Bang, kayak urbanisme warga itu kan memang dia lebih butuh waktu, lebih butuh masyarakat. Bahkan dibilang misalnya masyarakat menolak gitu, kalau pemerintah ini datang agak susah gitu karena dianggap ini. Nah, kami sekarang kalau pergi ke sana kalau ada maulid, kalau ada yang nikah, kami Pandi itu selalu diundang datang gitu kan. Kok saya bingung. Dan mereka pendekatannya berarti ada yang salah bang maksudnya. Mungkin bukan hanya pendekatan, mungkin masalah komunikasi sebenarnya. Sebenarnya komunikasi terlalu strict masing-masing dan ada ya. Konon lagi ya misalnya. Tapi menurut saya kalau di dokumen cenderung sudah baik ya, walaupun mungkin prosesnya sendiri mungkin mesti banyak diakomodir lain ya, maksudnya di publik, mungkin sekarang tren sepeda, jalur sepeda, itu kan sebenarnya harus jadi prioritas ya. Terus juga masalah pengembangan UKM, misalnya seperti bagaimana jadi air bersih misalnya. Maksudnya kan arahan pembangunan, arahan target itu diturukurkan lebih ini. Maksudnya jangan kita ada tantangan ini, programnya batasannya warna-warni itu kan urgensinya sepertinya masih ada yang lain yang bisa lebih prioritas walaupun memang kelihatannya tidak populis dan lain-lain ya. Misalnya lagi seperti ini sebenarnya saya pandangan personal aja misalnya saya sebenarnya kayak apa Masjid Raya atau apa payung Masjid Raya itu walaupun kebijakan provinsi saya ada orang setuju ada orang yang enggak tapi kan itu terlalu masih satu payung mungkin 12 miliar ya karena kan operasionalnya mahal, listrik mahal dan lain-lain kan bisa lain ataupun itu provinsi bukan ini ya kalau bayangkan kalau itu pohon itu dia terus hidup menyerap ya nggak ada perawatan khusus listrik gimana dia terus tumbuh
Dibandingkan dengan sesuatu yang statis. Ya, tapi ya beda-beda sudut pandang, beda-beda ya. Kayaknya ya, Jadi seperti maksudnya daripada payung elektrik gitu, mending kita tanam pohon aja gitu ya. ya, bahkan kemarin kan pohon yang udah ada ditebang gitu. Kan Ya, lucu pohon ditebang. Tahu ini, bayangin tanam pohon. Kalau lihat pohon tuh ya saya bukan biologi gimana, tapi bandingkan dengan itu kan listrik, perawatan mahal, ini rusak sekarang. Terus gen tumbuh terus besar. Ya, contohnya seperti itu. Tapi ya, ya ini menarik ya. Dan sepertinya concern Asrul terhadap lingkungan juga udah mulai kelihatan dengan tesis Asrul di S3 ini ya. Kan di program S3 di ANU ini Asrul lebih concern kepada reforma agraria, tentang kehutanan, sosial, dan juga isu-isu lingkungan lain, khususnya di political ecology ya. Menarik nih, bagaimana perubahan dari dulunya mikir masalah urban, kemudian bukan lari ya, lebih kepada lebih kepada yang berkaitan dengan rural. Bisa cerita sedikit gimana nih penelitiannya? mungkin ini sedikit agak step back ke belakang ya. Ya. Pertama, kenapa waktu SMA kemudian pilih perencanaan wilayah dan kota planologi itu karena tsunami itu terjadi waktu saya kelas 2 SMA. Terus ya itulah yang memotivasi, wah kayaknya menarik ini kalau tata ruang bagaimana yang bagus, karena itu kan build back better, maksudnya rehabilitasi, rekonstruksi kan, bangun tata ruang atau yang ramah masuklah yang resilient, yang bagus, masuklah ke planologi. Ya, lalu S2 saya waktu itu kan bisa milih apa urban, lebih ke urban atau ke rural, di IIT-nya kan ada yang ke urban atau ke rural. Lalu saya pilih ke agak ekonomi masyarakat rural. Untuk S1 saya risetnya memang udah di desa sebenarnya, di Blora, pedalaman Blora. Di Jawa Tengah, dan itu desa betul. Saya pikir di Jawa nggak ada yang kayak gitu. Rupanya toilet yang di sungai itu belum ada. Itu juga saya temui, saya betul-betul di desa gitu. Makanya S2 saya kemudian, karena S1 saya tentang udah desa, S2 saya lebih desa, ada pelompokan, ada mau lebih kota atau desa atau kebijakan atau infrastruktur atau dan transportasi atau mau pariwisata. Di planologi itu kan mau lebih arah ke desain, agak ke arah arsitek bisa, mau lebih jadi macam-macam ya. Saya memilih ke wilayah dan desa dan kebijakan. Terus saya pulang, saya bekerja sebagai planner lah ya, tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota, diminta ini. Apa yang saya dapati ya, kenapa selalu ya, saya bingung ya, kok selalu ribut ini antara, kalau di Aceh kan selalu ribut tuh yang dengan orang pemerintah RT RW, yang buat RT RW dengan divisi lingkungan misalnya. Ya. Saya kenal dua-dua, misalnya saya coba ngobrol, oh enggak, karena ini, karena ini. Wah ini pertama komunikasinya udah nggak masuk. Ya. Cuma terus saya coba mendalami lagi, saya coba pernah jadi tim dokumen lah itu. Ya. Memang kecenderungannya planner itu tidak terlalu belajar. Kita belajar mungkin, karena kan sosiologi, terus saya kan menata ruang tuh jangan ke manusia ya. Untuk manusia, untuk lingkungan. Ya. Kan tujuan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Nah, tapi ya, sudut pandangnya selalu hanya sudut pandang. Ya gini lah maksudnya, kan tata ruang tuh yang membeda dengan, kan RPJM, tata ruang tuh bedanya ya, tata ruang tuh ada spasial, ada output map-nya ya. RPJM kan dokumen pembangunan ya. Nah, yang saya dapati adalah ketika membuat rencana pola ruang, misalnya itu kawasan ini industri, kawasan ini lindung, kawasan ini hutan, ini kawasan ini terminal atau ya, macam-macam gitu ya, budidaya dan lindung dan lain-lainnya. Itu kalau bahasa ada orang Indianya spidologi itu, hanya ilmu spidol aja. Gitu. Sebenarnya kan tidak seperti itu di bawah itu. Jadi sering sekali, bahkan sebenarnya kan konsep saya masyarakat di hutan atau di desa itu yang dinamis ya, misalnya digambarkan dalam peta yang 2 dimensi itu ya sulit ya, walaupun itu ada plus minusnya, bagusnya, tapi saya dulu nggak paham mengerti bahwa misalnya ini ya
orang tua saya dari daerah Aceh Selatan ya. Pun saya lahir di Banda Aceh, saya Aceh Selatan, Aceh Besar ya. Aceh Selatan itu saya ada lahan tanah ya, tanah kakek saya yang dikelola oleh Cici ya, adik mama ya. Itu di hutan ya. Terus tenurnya itu, kepemilikan lahannya itu saya bingung. Mama saya aja nggak tahu, itu tanah kita, tapi apa ada sertifikat, apa ada gini, mekanismenya gimana kan. Nah sebenarnya jelas itu, begitu saya pahami itu kalau di dalam peta pemerintah adalah tanah, misalnya state forest misalnya, tanah negara, karena kan di Indonesia ini lahan kayak 180 juta hektar total land kita, 120 jutanya kawasan hutan bisa dibilang ya, di bawahnya. Tapi di situ ada kawasan misalnya dekat-dekat di situ yang konsep senebu misalnya, yang itu mungkin kepala senebunya, terus ada tenurnya, customary-nya, ada lain-lain. Yang ya mereka kalau 10 tahun nggak dikelola bisa seperti ini, terus ada kendurinya. Kalau mungkin di Aceh Besar ada sistem mukim, gimana? Ya maksudnya, terus gimana mungkin kalau ini macam-macam ya. Tapi memang concern saya ke lingkungan itu sebenarnya berawal kayak gini, Bang. Selain memang saya ada concern lingkungan di perkotaan juga, isu persampahan juga ada terlibat ya. Misalnya kayak gini ya, di kampung, terus saya ke hutan di tanah yang indah sekali, ada air terjun ya. Terus saya tanya, ini ada pala ya kan? Kan pala terkena Aceh Selatan ya. Oh ini pala, kenapa nggak dikembangin misalnya kan? Kan green bagus, tabung dengan durian dan lain-lain, agroforestry lah kan. Oh ini ada pala, tapi sekarang udah sering kena hama. Kenapa sering kena hama? Gitu. Karena ada cicing pala, burung apa namanya istilahnya? Burung pala, cicing kan burung ya, namanya. Sudah punah, udah mulai menghilang karena diburu. Nah, karena itu diburu, justru hama pala jadi banyak, pala nggak berkembang. Berarti kan mereka harus ada keseimbangan. Ya. Itulah keseimbangan ekosistem gitu. Jadi kita hidup ini ya penting umatan wasata lah di tengah, jangan ya. Ya, sorry. Itu menarik ya tadi tentang kasus tanaman pala itu gara-gara hanya ada satu hewan pemakan hamanya itu kemudian mulai punah, berpengaruh besar terhadap apa namanya tanaman-tanaman lain. Dan saya lihat itu juga di beberapa komunitas pertanian lain juga seperti itu ya. Bahkan bisa jadi mungkin COVID kalau virasi dalam artian di lab ya kan sama juga Bang, karena kita melawan keseimbangannya kan. Oke, how to solve that problem? Maksudnya bagaimana cara menyimbangkan ini lagi? Masih mungkin kan nggak? Kalau menurut saya harus ada kan orang bilang new normal ya. Kalau bagi saya harus ada new deal, harus ada struktur baru habis ini. Ya, sudah green new deal mungkin ya. New green economy. Jadi pembangunan itu kayak konsep pembangunan itu harus dirubah gitu. Ya, maksudnya jangan pembangunan itu dinilai ketika hanya output nilai tambah ekonomi gitu. Sementara ada limit kan, ada daya dukung, ada daya tampung. Gitu. Harus ada perubahan struktur yang mendasar. Jadi mungkin kalau pembangunan berkelanjutan itu konsepnya 3 itu ya, saling intersection ya, manusia, kemudian lingkungan dan ekonomi. Mungkin bisa jadi ke depan lingkungan lebih atas dari ekonomi. Mungkin dalam artian ekonomi ini harus menjaga lingkungan, karena ketika dia dalam ini justru nilai tambahnya itu lebih sedikit daripada kerugian yang ya sebenarnya menurut saya kuncinya ya harus saya adalah orang yang suka jalan tengah terus yang di tengah terbaik ya. Ini bisa terjadi semacam debat ya antara di pihak tadi Asro bilang kalau selama ini kan terlalu memikirkan output ekonomi seperti pertumbuhan ekonominya kan, sementara mulai melupakan lingkungannya kan dan sebagainya. Dan itu kita lihat secara langsung sekarang bagaimana lingkungan rusak karena kita terlalu fokus pada ya unsur-unsur ekonomi tadi. Itu kan bakal terjadi mungkin semacam clash nggak antara para ekonom atau ekonomis dengan environmentalis itu. Kira-kira sebenarnya Bang Fahmi sendiri sebenarnya kan menarik sebenarnya perspektif Bang Fahmi sebenarnya, karena kan background Bang Fahmi ekonomi, kemudian sempat aktif bekerja di isu lingkungan. Jadi sebenarnya kan perspektif Bang Fahmi menarik sebenarnya. Tapi kalau dari perspektif saya
Ya sebenarnya saya di sini kan di public policy itu di Crawford itu kan ada sedikit ya, ada bagian ekonomi, ada 4 jurusan di sini, 4 departemen. Ekonomi, public policy sendiri, kemudian resource environment and development, dan national security ya. Saya di resource environment and development. Di sini sendiri memang sering clash itu antara ekonom yang cenderung positivis ya, ya dengan yang ini ya selalu debat kan, selalu clash, misalnya ini setuju globalisasi, kompetisi, substitusi ya dan lain-lain. Tapi intinya seperti ini Bang, saya sendiri dulu S2 saya sebenarnya orang yang suka belajar ekonomi juga kan, belajar juga di ekonomi ya, ekonomi wilayah dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang saya investasi di pasar modal kan, kalau udah orang di pasar modal berarti ya dia cenderung agak neolib sebenarnya, kapitalis, percaya akumulasi modal dan lain-lain ya kan. Tapi ya saya nggak bilang saya cenderung environmentalis ekstrim kiri atau ekonom ekstrim kanan ya. Saya suka di tengah apapun itu. Saya di ekonom terkait tadi isu tadi misalnya. Bagi sebagian ekonom misalnya bilang kayak gini. Lah kita misalnya ini ya, kita fokus dulu ekonomi dulu. Kalau orang ekonominya belum cukup, belum banyak, gimana mau jaga lingkungan gitu, makan masih sulit, ini sulit. Kan itu sering disebut. Kan itu dulu, nanti baru ada CSR, ada program ini ya kan. Ya betul memang ya kan. Basic need dulu misalnya ya kan. Nah, tapi itu kan udah dicoba selama ini dan terbukti kan yang terjadi apa selama ini ya, laju kerusakan lingkungan bertambah secara global, walaupun kepedulian ke sana karena efek misalnya climate change, perubahan iklim, bagi yang percaya ya, bagi saya tentu percaya ya. Lingkungan mulai terasa kan, negatif polusi jika dikuantitas diuangkan, dikuantifikasikan jadi nominal uangnya juga bagian dan lain-lain ya. Kan itu udah dicoba ya, asumsi-asumsi neolib kapital gitu ya. Tapi ya seperti ini yang kita alami. Nah, lalu ada momentum COVID. Berarti kan harus ada perubahan sistematis yang lebih masif ya terkait konsep pembangunan ini yang lebih berwawasan lingkungan. Gitu. Ya, momentumnya salah satunya ya ketika COVID ini kan kalau terlepas masih ada debat konspirasi ini dari lab, ada yang lingkungan yang terus, tapi nggak usah dipungkiri bahwa penyakit virus yang ini kan berapa persen, lebih 50% itu ya dari zoonotik ya. Ada hubungan ekosistem keseimbangan yang sudah terbentuk dulunya jadi ada yang rusak. Jadi kan sering suka misalnya ada kurva normal, misalnya distribusi normal. Normalnya seperti ini. Dunia itu normalnya seperti ini misalnya. Nah, lalu karena ada goncangan berubah normalnya. Perubahan kurva distribusi normal ini ada sebuah perubahan, ada guncangan. Nah, salah satu guncangannya ya, ini ada, bagi saya virus-virus zoonotik ini kan karena kita merusak keseimbangannya, distribusi normalnya. Harusnya bolehlah ada orang ekstrim kanan sedikit, cuma harus gini sedikit, cuma sekarang ya berubah keseimbangan ini. Nah, kita sekarang keseimbangan seperti apa yang paling baik? Ya kita cari bersama, tapi yang pasti ini yang terjadi selama ini kurang melihat wawasan yang perlu ditambah gitu maksudnya. Itu aja ya secara umum. Oke, menarik ya. Jadi pembangunan yang juga harus memperhatikan lingkungan ya sehingga tercapai keseimbangan. Ini seandainya ya kita berharap ya suatu saat nanti seandainya Asrul itu menjadi pemimpin di Aceh, leaders. Apakah itu gubernur, apakah itu wali kota atau bupati? Apa yang akan Asrul lakukan untuk to solve these issues? Bisa isu yang mana nih Bang? Isu masalah tadi, masalah bagaimana keseimbangan yang udah Asrul paparkan tadi, bagaimana seperti kasus yang di kampung itu tanaman pala dan sebagainya. Ini kan seharusnya ada intervensi di level lebih tinggi seperti pemerintah ya. Betul.
Nah, sebagai Ya. jika nanti Asrul menjadi gubernur Aceh, what will you do? Oke, ini sebenarnya eh, saya adalah percaya bahwa eh, education ya, pendidikan itu adalah the key ya. Itu kata-kata Nelson Mandela atau siapa lupa adalah kunci dari sebuah pembangunan ya. Misalnya kayak gini, saya terkait isu lingkungan tadi ya. Saya tanya cicik saya, ini saya suka contoh yang aplikatif yang saya amati. Saya kalau pulang kampung walaupun setahun sekali saya coba tanya-tanya kan. Apa nggak ada program saya bantuan, maksudnya ya tanaman yang ini terang-terangan misalnya cik, sengon atau apa pohon yang terkenal itu semantuk misalnya. Oh itu Rul, tetangga kita itu Rul, itu kerjanya logging, illegal logging. Jadi kalau dia ambil pohon kita di lahan kita itu, ya dia kasih uang ke kita sekian, dia bisa jual sekian, dia malam-malam bawanya, semua orang tahu. Tapi oke lah misalnya logging tuh, tapi saya bukan oke lah maksudnya kan, itu kan ilegal kan, lahan gitu kan. Kan maksudnya kan ada masyarakat kan diharapkan ketika customary yang sifatnya lebih agak adat mukim itu kan sekarang kan apakah bagus kasih masyarakat atau lebih di sertifikat private kan itu kan terus kan berangkat dari problem nih baru lahir solusi. Terus apa nggak ada itu kan program ilegal. Kalau kenapa nggak itu ini kan masih banyak degraded misalnya ada lahan apa lah tadi. Ada program dari pemerintah bagi-bagi 1.000 bibit 1.000 ini cuma ya itu dikasih bibit yang jelek mereka korupsi gitu. Jadi sistematis sekali masalahnya bang. Jadi ujungnya memang hanya seperti itu ya gitulah ya, banyak sekali jadi memang sistematis sekali jadi ujungnya memang di SDM-nya bang karakternya kemudian ya mungkin skill untuk ya harusnya kan insentif dari pemerintahnya maksudnya sosialisasi terus ya ini pemerintah sendiri memang udah SDM-nya udah ada masalah di situ maksudnya korupsi bibitnya jelek jadi ya masyarakat juga sistematik sekali bahkan ketika pilkada kalau saya TMC saya dia pasti aja siapa yang bisa kasih uang ke dia itu yang dia pilih kan kalau solusi idealnya menurut saya adalah ya konsep-konsep misalnya kan sekarang terus dikembangkan ya terus update agroforestry misalnya kalau dengan lingkungan kan misalnya kayak kopi itu sebenarnya butuh ada tanaman pelindungnya karena apa daunnya bisa jadi nutrien bagus untuk konsep-konsep yang ramah lingkungan yang juga sebenarnya nilai produktif ekonomi jauh lebih tinggi ya. Ya, satu sisi bisa menjaga lingkungan satu sisi bisa ada ekonomi ya masyarakat sekarang bingung deh bang maksudnya kalau saya tanya sekarang kan Aceh Selatan itu menariknya dia seberang jalan gunung sebelah sana sungai saya sekarang lebih enak ke laut cari ikan juga begini-gini nanti mau ujungnya gunung tapi sekarang lagi susah ini itu hama dan lain-lain ya, harus sistematis sekali bang jadi tapi tetap saya percaya kayaknya agak pesimis ya untuk tercapai. Saya tapi harus ada progres setiap ini kan tapi ya kalau ya lihat aja kan ke pemerintah ribut masing-masing ya kan fokusnya mungkin bukan fokus ini kepentingan masing-masing jadi harusnya kan pemimpin itu masyarakat kepentingan utama kan, kelompoknya kan itu bisa dari sistem demokrasi lagi pemilunya aja sendiri mungkin pilkadanya udah terbangun seperti itu jadi kalau dari konsep yang teknis tadi isu lingkungan itu ya sebenarnya kan sekarang udah banyak pendekatan-pendekatan misalnya agroforestry mungkin yang lebih bagaimana tree growing mungkin skill bantuan apa yang dibutuhkan akses ke market mungkin ya jadi bantuannya harus evidence based policy apa sih misalnya saya pemerintah nih kan insentifnya pada dana nih berdasarkan evidence based policy jangan justru sudah tidak evidence based policy dikorupsi lagi kan itu gimana ya berarti kayaknya panjang ya kalau kita ngomong konteks Aceh ini panjang untuk ini termasuk sebenarnya kan kalau dalam konteks lebih helikopter view lagi kan isu kenapa neolib dikritik ya karena kesenjangan terus meningkat ya kan mungkin distribusi karena solusinya sebenarnya bukan terus meningkatkan output karena ketika meningkatkan output inequality juga terus senggang dan lingkungan
rusak gitu. Mungkin harus didistribusi bagaimana ini lebih agak merata. Walau Neolib tentu ini kan jadi nggak ada kompetitifnya kurang ya. Cuma ya saya bukan sosialis atau bahkan komunis, bukan juga Neolib gimana. Saya di tengah-tengah aja. Kalau Oke, oke, Asrul, mantap. Tadi kita udah ngomong serius lah, mulai dari pendidikan Asrul, kemudian penelitian Asrul, concern interest Asrul. Sekarang kita pengen pertanyaan yang agak santai. Ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup sesi bincang-bincang hari ini. Pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat, rapid question, jangan mikir-mikir banyak-banyak, langsung A atau B. Ya, boleh nanti dijelaskan mengapa memilih itu. Oke ya, siap ya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, mie Aceh atau si rebus? Oh, mie Aceh. Wah, mie Aceh. Kenapa lebih kepada mie Aceh? Kayaknya pedasnya lebih rendang, Bang. Lebih rendang. Dan pedasnya lebih terasa ya, oke. Lebih suka masakan spicy food. Lebih suka masakan pedas ya? Ya, betul. Oke, pertanyaan nomor 2. Badminton atau main sepak bola? Oh. Sekarang badminton. Oke. Kalau dulu? Dulu sepak bola. Waktu kecil. Tapi kalau nonton masih lebih suka sepak bola. Kalau waktu kecil mainnya sepak bola selalu. Tapi kalau sekarang karena sepak bola butuh banyak pemain kan, susah ngumpulin badminton lebih sedikit kan. Next, the third questions. Sanggar atau timun serut? Oh, ini suka timun serut apa? Ya, timun. Kayak gitu-gitulah. Ya. Karena segar-segar ya. Kalau orang cowok Aceh sebenarnya Sanggar suka juga, ya. Kalau ngopi ya Sanggar. Daripada kopi lebih suka Sanggar memang. Kalau ngopi lebih suka. Apa itu timun serut tuh gimana tuh? Dipakai? Di Aceh nyebutnya bukan es timun serut ya, karena kalau di pesan makanan di warung-warung Aceh di Jawa es timun serut namanya. Nah, kalau di Aceh? Kayak di bulan puasa tuh, Bang. Khas sekali kan kalau di warung-warung Aceh di Jakarta tuh es timun serut Aceh itu saya bukan di blender timunnya, diserut kan. Taruh es, taruh sirup sekali, boleh pakai sirup enggak kan. Kesannya segar aja, Bang. Saya enak lah dengan mie Aceh, enak lah. Kalau mie Aceh dengan Sanggar agak kurang klop, Bang. Oke. Mie Aceh dengan Sanggar dingin kan enak juga. Oh, enak. Sanggar dingin enak dengan nasi gurih, Bang, bagi. Timun serut itu biasa memang kalau bulan puasa juga sering ya. Iboh Timon ya. Itu Iboh Timon ya. Oke, next questions. Bandung atau Banda Aceh? Banda Aceh. Banda Aceh ya. Mantap. Masih memang terbukti pria yang rindu kampung halaman ya. Pengen balik lagi ke Banda Aceh. Amin. Oke, pertanyaan terakhir Asrul. Ini mudah sekali pertanyaannya. Liverpool atau Persiraja? Kalau Liverpool atau Persiraja justru bukan apa ini sulit, tapi Persiraja. Oke. Mantap. Walaupun penggemar berat Liverpool, tapi kalau untuk klub tetap Persiraja ya. Kenapa? Ya kalau klub pertama kan saya klub Persiraja, timnas Indonesia, global Liverpool jelas ya. Tapi kenapa Persiraja daripada Liverpool? Karena mungkin attachment-nya lebih kuat ya. Ada klub daerah sendiri. Bisa dibilang, Bang, kalau Persiraja, Bang, kalau di Aceh, kalau Persiraja main di Lampineng, hampir selalu nonton. Bahkan kalau pulang ada urusannya agak telat, baru bisa nonton babak kedua, saya ke stadion, Bang. Udah menit 60 pun kayak stadion gitu maksudnya. Itulah maksudnya. Jawabannya sederhana aja. Kalau bedanya, kalau Persiraja sering nonton, tapi kalau Liverpool nggak pernah nonton. Iya, betul. Jadi kan ada sebenarnya berbeda, walaupun mungkin nggak sesering Liverpool menangnya, tapi kan urusan yang lain kan. Oke, mantap. Sip, Asrul. Makasih banyak. Oke, Bang. Udah meluangkan waktunya. Kurang lebih berapa ini? Udah sejam lebih kayaknya kita ngobrol-ngobrol.
Ya, betul. Menarik sekali, banyak sekali hal-hal yang baru, hal-hal yang penting mungkin dari diskusi ini, juga hal yang unik menurut sudut pandang Asrul. Sekali lagi, jika ada kata salah, mohon diperbanyak maaf. Terima kasih. Sama-sama Bang, mohon maaf. Terima kasih juga sudah diwawancara nih. Pertama saya diwawancara nih. Banyak rahasia-rahasia juga sebenarnya. Terima kasih banyak Asrul. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peha Badonya, apa kabar dunia?